Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Rati Sarah Mimawanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-9, dikarenakan pada pertemuan ke-8 kemarin kita melaksanakan UTS. Seperti biasa, kami melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5 dengan judul Manajemen dalam Produksi Berita, Sinergi Komputer Assisted Reporting, Jurnalisme Data, dan Jurnalisme Sains di Divisi Pemberitaan. Kemudian dilanjutkan dengan praktek pembawaan berita yang dibawakan oleh kelompok 6 yang mengangkat berita penipuan transaksi jual-beli online serta penyekapan korban. Lanjut pada pembahasan materi yang saya dapatkan di pertemuan kemarin. Pada pembelajaran mengenai manajemen produksi berita dan sinergi antara Computer Assisted Reporting atau CAR, jurnalisme data, serta jurnalisme sains, saya memperoleh wawasan baru tentang bagaimana jurnalisme modern menuntut kemampuan yang lebih komprehensif dibandingkan jurnalisme konvensional. Pada era digital ini, berita tidak lagi hanya mengandalkan narasi dan pernyataan sumber, tetapi juga membutuhkan pembuktian berbasis data, analisis ilmiah, serta literasi teknologi. Pendekatan ini penting agar media tetap kredibel di tengah maraknya infodemik, misinformasi, dan disinformasi yang menyebar cepat melalui platform digital. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa manajemen produksi berita mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pemberitaan mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Manajemen redaksi tidak hanya bertugas mengatur sumber daya manusia, tetapi juga harus mampu menciptakan pola kerja yang kolaboratif, terutama ketika berita dituntut untuk berbasis data dan metodologi ilmiah. Konsep ini menegaskan bahwa kualitas berita sangat bergantung pada manajemen internal redaksi yang efektif, disiplin, dan peka terhadap perubahan teknologi informasi. Ketika mempelajari CAR, saya mulai memahami betapa pentingnya penggunaan perangkat digital dan analisis data dalam proses peliputan. CAR mengajarkan bahwa jurnalis harus mampu mengakses, mengolah, dan memverifikasi data melalui berbagai alat seperti Excel, software analisis, hingga database publik. Sementara itu, jurnalisme data memberikan pemahaman tentang bagaimana data diolah menjadi narasi yang bermakna bagi publik melalui teknik cleaning data, analisis, visualisasi, dan storytelling. Sedangkan jurnalisme sains menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah dan kemampuan menjelaskan konsep ilmiah secara sederhana dan akurat agar publik tidak terjebak dalam misinformasi, terutama pada isu-isu kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Pembelajaran ini juga membuka pandangan saya bahwa tantangan terbesar dalam penerapan jurnalisme modern bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga budaya kerja redaksi. Sinergi CAR, JD, dan JS membutuhkan kerjasama lintas tim, pelatihan berkelanjutan, akses data yang memadai, serta dukungan manajemen yang konsisten. Saya menyadari bahwa jurnalis masa kini harus terus belajar, berpikir kritis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu menghasilkan berita yang terpercaya, mendalam, dan berdampak. Secara pribadi, pembelajaran ini memberikan motivasi bagi saya untuk meningkatkan kemampuan literasi data dan literasi sains, serta memahami instrumen digital yang relevan dalam proses jurnalistik. Saya menyadari bahwa menjadi jurnalis profesional di era digital tidak hanya mengandalkan kemampuan menulis, tetapi juga membutuhkan keahlian analitis dan rasa ingin tahu ilmiah yang tinggi. Pembelajaran ini menjadi langkah awal untuk membangun fondasi keterampilan yang lebih kuat dalam dunia jurnalistik yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Demikian pembahasan materi learning jurnal kali ini tentang manajemen dalam produksi berita, sinergi Computer Assisted Reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains di divisi pemberitaan. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Rati Sarah Mimawanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video learning jurnal berikutnya.